Baik anak-anakku, selamat pagi. Saya Wali dulu berteman kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi lagi anak-anakku. Tetap semangat, harus 45 karena kita masih dalam keadaan daring, masih dalam keadaan online. Kita ketemunya di dunia maya. Tapi jangan sampai lupa tetap patuhi protokol kesehatan, tetaplah di rumah, menghindari gerombolan. Baik anak-anakku, sebelum materi kita mulai, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar, ilmunya kita dapat, kita sehat selalu, semuanya sudah spesial buat kalian semua. Baik, berdoa dalam hati, dimulai. Ya, terima kasih, selesai. Kemudian untuk kali ini saya cek dulu, mungkin ada yang tidak masuk atau sakit di rumah, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang belum sekolah, mudah-mudahan cepat kembali ke sekolah. Kita ketemu lagi di kelas. Setelah itu kita refleksi, kita kembali ke hal-hal yang kemarin, kita mengingat-ingat masa lalu dulu, terutama dengan mata pelajaran kita yaitu sosiologi. Ingat anak-anakku, sosiologi itu merupakan ilmu yang sangat mudah, ilmu yang sangat gampang, ilmu yang tidak usah harus pakai rumus dan macam-macam, karena sosiologi itu langsung berada di depan mata kita masing-masing. Paham anak-anakku? Baik, anak-anakku, kita refleksi sudah. Sekarang saya mempunyai tebak-tebakan bulat kalian. Silakan gunakan sainsnya, gunakan pemikirannya dalam pembelajaran ini. Menurut pengalaman kalian, menurut pandangan kalian kemarin, pendapat kalian kemarin tentang sosiologi itu kira-kira ilmu yang bagaimana? Atau kira-kira sosiologi kulaan ilmunya di mana? Ayo, kalau pedagang kulaannya pedagang kulaannya di pasar. Tapi kalau sosiologi kulaannya di mana? Oke, baik. Kalau sosiologi itu kulaannya yaitu di dalam keluarga kita sendiri. Keluarga masing-masing ini, kita di rumah semuanya memiliki keluarga. Nah, di sanalah sosiologi itu kulaan. Agennya sosiologi ada di dalam keluarga kita masing-masing. Paham anak-anakku? Ya, baik. Fungsi dasar sosiologi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 4 fungsi sosiologi berdasarkan agen sosiologi tadi, yaitu di dalam keluarga kita masing-masing. Kira-kira menurut kalian dalam sebuah keluarga itu kira-kira ada apa saja selain interaksi? Ya, oke. Selain interaksi ada masalah sosial di dalam sebuah keluarga, kemudian ada interaksi kelompok sama individu, ada gejala sosial macam-macam. Garis besar sekarang itu 4 fungsi dasar sosiologi. Mungkin ada yang bisa bantu saya untuk menjawab pertanyaan dari saya, 4 dasar fungsi sosiologi buat keluarga kita masing-masing dulu, jangan buat keluarga lainnya dulu. Ya, yang pertama yaitu fungsi dasar sosiologi dalam penelitian. Yang kedua, fungsi sosiologi dalam perencanaan. Yang ketiga yaitu fungsi sosiologi dalam pembangunan. Yang keempat, fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah. Baik anak-anakku, saya bersemangat sekali karena sekalian yakin saya sangat berinteraktif di sana. Kemudian kalian 4 fungsi dasar sosiologi tadi sudah saya sampaikan. Mungkin ada yang bisa bantu saya lagi untuk menyebutkan contoh dari 4 fungsi sosiologi tadi. Bisa perencanaan, pembangunan, penelitian, dan pemecahan masalah. Oke, ada? Iya, fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah. Mungkin ada bisa contoh. Silahkan bantu saya. Oke, saya kasih contoh dulu. Fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah itu sangat mudah sekali anak-anakku. Kita tidak usah pikir ingat, sosiologi itu pelajarannya sangat mudah. Saya langsung, misalkan kalian terdapat sebuah masalah. Jika kalian terdapat masalah, berarti kalian jangan langsung memakai ego, tapi kalian tinggal memakai sains kalian, dicari tahu dulu apa dulu penyebabnya, masalahnya apa, baru kita berkomentar. Berikutnya,
Fungsi sosiologi dalam penelitian. Ya, penelitian ini sangat mudah anak-anakku. Saya ambil contoh kecil saja. Misalkan kalian pada waktu kelas sebelum di SMA, kelas sebelum yang sekarang. Oh, ternyata saya peringkat 30. Masuk ke SMA saya tetap peringkat 30. Nah, itu harus kalian teliti. Apa penyebabnya? Nah, jika sudah ketemu penyebabnya, baru nanti peringkat kalian akan tambah ke yang lebih kecil. Berikutnya dan seterusnya, silahkan itu kerjakan di rumah anak-anakku. Kemudian kerjakan di rumah, nanti saya tunggu mungkin dalam waktu 1 kali 24 jam, bisa langsung ke email saya atau bagaimana. Baik, jika masih bingung, untuk pertemuan kali ini saya tampilkan beberapa contoh dari 4 fungsi dasar sosiologi. Yang pertama yaitu, silakan di sini, silakan diperhatikan sendiri, ada di samping saya sendiri. Sekitar ada 1, 2, 3, 4 contoh. Kalian koreksi sendiri. Sudah ya? Ya, oke. Baik, kemudian berikutnya, jika kalian sudah menemukan, tadi sudah dijawab, tolong saya, nanti penilaian saya akan nilai. Kemudian materi sudah saya sampaikan semua tentang fungsi dasar sosiologi yang ada 4 tadi. Silahkan kalian rangkum sendiri, simpan sendiri menurut kalian masing-masing, dengan cara dicatat boleh, dengan cara disimpan di otak kalian juga boleh, di pemikiran kita boleh, di mana saja. Yang penting bagaimana cara kalian untuk menyimpan ilmu tersebut biar kalian tidak lupa, biar kalian tidak langsung hilang. Paham anak-anakku? Ya, yang terakhir motivasi dari saya anak-anakku, mudah-mudahan pertemuan kali ini kalian hanya 4 modal bagi saya. Hanya 3 modal dari saya memotivasi saya itu, tingkatkan kalian sopan, santun, jujur. Kalian bisa. Ya, baik anak-anakku, sebelum saya akhiri pertemuan ini sedikit ada motivasi dari saya buat kalian semua. Jika kalian ingin menjadi orang yang berguna nanti di masyarakat, saya punya 3 kata kunci: sopan, santun, jujur. Baik, anak-anakku, silakan tanamkan jiwa ini pada jiwa kalian. Pasti kelak nanti kalian di masyarakat akan dicari sama masyarakat. Sopan, santun, jujur. Baik, terima kasih anak-anakku. Sekian dulu dari saya anak-anakku. Saya Bapak Wahyudi dari Mapel Sosiologi. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.